Kisah si Kelingking. Di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri yang miskin dan serba kesusahan. Walaupun hidup miskin, mereka tetap rukun dan bahagia. Namun, kebahagiaan itu terasa belum lengkap, karena mereka belum mempunyai anak. Pasangan suami istri itu ingin sekali mempunyai anak. Untuk itu, setiap hari kedua suami istri itu senantiasa berdoa kepada Tuhan, agar dikaruniai seorang anak. Ya Tuhan, berikanlah kami seorang anak, walaupun besarnya hanya sebesar jari kelingking, tak apa Tuhan. Jadikanlah hamba seorang ibu, Tuhan. Tuhan pun mendengarkan doa pasangan suami istri itu. Dan akhirnya doa mereka dikabulkan oleh Tuhan, sang istri pun hamil. Abang, sepertinya aku sedang mengandung. Hampir setiap hari, aku merasa mual dan pusing, seperti gejala orang hamil. Syukurlah, akhirnya Tuhan mengabulkan doa kita. Iya bang, aku bersyukur karena doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Setelah beberapa bulan, perut sang istri pun mulai membesar, dan sang bayi di dalam perut semakin aktif. Sehingga sang istri kadang merasa kesakitan, walaupun begitu, ia tetap bahagia. Mereka pun tidak sabar menantikan kelahiran anaknya. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, akhirnya sang istri melahirkan sang anak, dalam keadaan selamat. Syukurlah bang, anak kita telah lahir. Namun, sang suami terkejut melihat bayi yang baru saja dilahirkan, karena bayi itu hanya sebesar jari kelingking. Dik, masih ingatkah kamu dengan doa yang selalu kita ucapkan? Bukankah kita selalu minta diberikan seorang anak, walaupun hanya sebesar kelingking? Iya bang, ternyata apa yang kita minta kepada Tuhan dikabulkan sesuai permintaan kita. Walaupun begitu, mereka tidak merasa kecewa dan berburuk sangka kepada Tuhan. Mereka berharap agar kelak anaknya dapat tumbuh dengan baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Waktu terus berjalan, tak terasa anak mereka sudah berumur 6 tahun. Akan tetapi, tubuh anak itu tetap mungil seperti bayi. Oleh karena itu, mereka memanggil si kelingking. Dan si kelingking pun tumbuh sebagaimana anak-anak lainnya. Ayah dan ibunya pun menyayangi kelingking, seperti anak-anak yang bertubuh lebih sempurna darinya. Suatu hari, di desa kelingking kedatangan manusia raksasa bernama Buto Ijo. Ia adalah manusia raksasa pemakan manusia dan apa saja yang hidup. Kedatangan Buto Ijo membuat penduduk desa menjadi resah, termasuk keluarga kelingking. Tak seorang pun warga yang berani pergi ke ladang mencari nafkah. Melihat keadaan itu, sang raja memerintahkan seluruh warganya untuk mengungsi. Tentu saja hal itu membuat orang tua kelingking resah. Jangan khawatir ibu dan ayah, aku akan melawan Buto Ijo itu dengan berani. Tapi badanmu kecil begitu. Apakah justru tidak akan membuat Buto Ijo mempermainkanmu? Namun, kelingking dengan gagah berani hendak menantang Buto Ijo itu agar bisa keluar dari kampungnya. Kelingking mempunyai siasat dengan kekurangan yang ada pada tubuhnya itu. Ia hendak menjebak Buto Ijo supaya bisa terjatuh ke dalam jurang. Ketika Buto Ijo ada di depan matanya, dengan mudahnya kelingking menyelinap ke dalam telinga Buto Ijo. Karena tidak ketahuan ada apa di telinga Buto Ijo, kelingking pun bisa seenaknya memainkan gendang telinga Buto Ijo. Sesekali kelingking berteriak-teriak membuat Buto Ijo tidak bisa berkonsentrasi.
Terakhir, kelingking sengaja membawa ranting kecil, lalu menggerak-gerakkan ranting itu ke sana kemari membuat geli Buto Ijo. Kelingking terus bersemangat melakukan hal itu, dan Buto Ijo semakin geli karenanya. Tepat di saat itu, Buto Ijo sedang berada di ujung jurang. Karena Buto Ijo semakin geli dengan apa yang ada di dalam telinganya, Buto Ijo tidak melihat jalan. Lalu jatuhlah Buto Ijo ke dalam jurang yang dalam. Akhirnya Buto Ijo pun hilang dari kampung kelingking. Semua orang merasa senang termasuk sang raja. Karena keberanian si kelingking, akhirnya sang raja mengangkat si kelingking menjadi panglima kerajaan. Walaupun si kelingking bertubuh dan berwajah seperti anak kecil, namun sejatinya si kelingking sudah berumur setara dengan seorang pemuda dewasa. Hal itulah yang membuat putri raja terpikat, karena keberanian si kelingking. Bahkan putri raja bersedia menikah dengan si kelingking, karena putri raja tidak melihat kekurangan tubuh kelingking sebagai halangan. Akhirnya, kerajaan mengadakan pesta pernikahan meriah, selama 7 hari 7 malam. Selesai pesta, putri raja hendak beristirahat. Ia pun masuk ke kamar dan hendak mencari suaminya. Tapi, suaminya tidak ada di mana-mana, dan hal itu membuat putri raja menjadi cemas. Tiba-tiba, di saat putri cemas begitu, muncul seorang pemuda gagah, mengendarai kuda putih. Sang putri kaget, tetapi keramahan pemuda itu menghapus ketakutan putri. Dan kejadian itu, berulang kali terjadi. Meski awalnya sang putri senang, lama-lama ia merasa aneh juga. Kenapa setiap kali aku mencari suamiku, yang muncul justru pemuda gagah itu? Suatu hari, putri sengaja mengikuti suaminya, ketika hendak pergi. Kelingking, suaminya itu, menuju sebuah danau. Setelah melepas pakaiannya, di danau itu si kelingking berendam. Dan ajaib, suaminya itu berubah rupa menjadi pemuda gagah, yang selama ini mendatanginya. Sang putri jadi kaget, tapi segera punya ide, ia sengaja mencuri baju suaminya, lalu membawanya pulang. Sesampai di rumah, putri berlagak tidak ada apa-apa, ketika pemuda gagah itu kembali ke rumah, dan menyambutnya seperti biasa. Dinda Putri, aku tahu kau telah mengambil bajuku. Dan sekarang aku tidak bisa menjadi kelingking lagi. Apakah sekarang kamu percaya bahwa aku adalah suamimu si kelingking itu? Antara kaget dan senang, putri pun mengangguk, dan tanpa ragu, putri memeluk suaminya itu. Kebahagiaan pun mengisi hari-hari mereka selanjutnya. Cerita ini mengajarkan bahwa cinta sejati bukan soal kesempurnaan, melainkan penerimaan. Cinta dan kebahagiaan muncul ketika kita menerima pasangan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kekuatan cinta bukanlah soal fisik, melainkan keberanian, ketulusan, dan usaha tanpa henti. Kelingking menunjukkan bahwa, meski tubuhnya kecil, hatinya besar, penuh dengan cinta dan dedikasi. Terima kasih sudah menonton Yani Family Channel. Dukung Yani Family Channel dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.